Selamat berjumpa kembali dengan saya, Antonia. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa dengan mempelajari beberapa hal tentang kesehatan mental. Minggu lalu saya sudah memberikan tentang konsep dasar asuhan keperawatan jiwa dan konsep asuhan keperawatan jiwa dengan masalah harga diri rendah kronis. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mempelajari bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan citra tubuh. Pada kesempatan ini saya mengintegrasikan dengan standar 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI. Lalu dengan penelitian-penelitian terbaru untuk masalah citra tubuh. Yang diharapkan target kompetensi di dalam asuhan keperawatan ini setelah kita menganalisis dari gangguan citra tubuh dengan menggunakan standar 3S, lalu merencanakan, lalu nanti kita dapat mengaplikasikan dan salah satu dengan hasil-hasil penelitian terbaru. Apa sih yang dimaksudkan dengan citra tubuh? Citra tubuh tersebut bukan hanya sekedar penampilan fisik, tetapi dia juga merupakan suatu kumpulan dari persepsi, perasaan, pikiran, dan sikap setiap individu terhadap bagaimana ukuran tubuhnya, bentuk, fungsi, dan potensi. Nah, kalau dilihat dari dimensi perseptualnya, yaitu setiap individu itu dia melihat atau cara melihat ukuran atau bentuk tubuh. Kalau kita lihat dari dimensi kognitif, itu merupakan suatu keyakinan seseorang dan pikiran tentang tubuhnya. Nah, kalau dilihat dari dimensi afektif, itu perasaan seseorang yang timbul, misalnya bangga, malu, takut, itu adalah dari dimensi afektif. Sedangkan dimensi perilaku adalah tindakan-tindakan yang muncul. Misalnya pada saat kita meminta dia untuk pergi ke cermin dan melihat tubuhnya, dia akan menghindar atau kan menolak atau mengisolasi. Nah, itu kita lihat dari perubahan-perubahan perilaku yang seseorang dengan masalah citra tubuh. Lalu kalau kita mengkaitkan dengan kerangka kerja, kita ambil salah satu model teori-teori keperawatan, khusus lebih terkaitnya adalah model adaptasi Roy. Kita lihat dari struktur fokusnya, ini seorang mengalami perubahan fisik, menyebabkan dia itu menjadi traumatis ya, sehingga mekanisme regulator yang ini adalah respon biologis dan hormonal terhadap trauma itu akan muncul. Selanjutnya, mekanisme dari kognatornya adalah proses bagaimana individu tersebut belajar dan menilai eh, eh, menilai kondisi trauma fisik yang dia alami tersebut. Nah, hasil akhir yang diharapkan jika dia beradaptasi berarti dia berhasil, sedangkan dia responnya yang maladaptif berarti dia gagal. Sehingga ini adalah kerangka kerja dari model adaptasi Roy. Nah, sekarang kita melihat dari etiologi dan faktor risiko. Nah, ada faktor predisposisi. Secara biologis, kita melihat contoh ada amputasi, ada luka bakar, ada obesitas, ada alopecia, mungkin karena akibat dari kemoterapi. Lalu faktor pencetus ini adalah dia mengalami tiba-tiba dia harus melakukan misalnya ada CA kolon, dia harus kolostomi, ada CA kanker, dia harus mastektomi. Prosedur-prosedur bedah besar ini menjadi pemicu. Lalu kita lihat dari psikologis, seseorang tuh konsep dirinya rendah, riwayat mungkin ada bullying, pola asuh yang perfeksionis. Nah, kita lihat dari faktor presipitasi atau pencetusnya,
pemicunya adalah trauma fisik yang mendadak, misalnya kecelakaan lalu lintas. Lalu kalau kita lihat dari sosial, itu seseorang tuh sadar kecantikannya. Dia selalu apa ke media sosial, lalu ada stigma masyarakat, kurang dukungan keluarga. Nah, kita lihat juga dari faktor presipitasinya atau pemicu, ada disorientasi spasial, misalnya dia merasa sebagian tubuhnya itu hilang, yang dia rasa adalah pikirannya. Nah, kita masuk di dalam pengkajian. Ini pengkajian kemarin pada konsep asuhan keperawatan, konsep dasar asuhan keperawatan saya sudah mengatakan bahwa untuk keperawatan jiwa kita melakukan pengkajian itu dari wawancara, observasi, dan bisa juga melakukan pemeriksaan fisik. Di wawancara itu kita melakukan eksplorasi persepsi dan respon emosional dari klien terhadap perubahan-perubahan tubuh yang terjadi. Nah, di sini juga saya kaitkan dengan evidence based practice, penelitian. Ada instrumen BEAQ atau Body Image Acceptance dan Action Questionnaire. Questionnaire ini dia mengukur tingkat fleksibilitas psikologis pasien terhadap perubahan-perubahan tubuh. Ada 12 item pertanyaannya untuk melihat kemampuan seseorang untuk menerima pikiran dan perasaan negatif terkait bentuk tubuh tanpa dia menghindari. Nah, ini instrumen ini dikembangkan oleh seorang namanya Sandox ya, tahun 2013. Jadi kita kaitkan walaupun ada instrumen-instrumen lain, tetapi saya mengambilnya dari penelitian ini. Nah, setelah kita melakukan wawancara, pemeriksaan observasi, dan pengkajian lanjut, kita juga menggunakan pengkajian adaptasi dari ROI, juga kita kaitkan dengan instrumen tadi, maka kita menetapkan diagnosa keperawatan berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia, yaitu gangguan citra tubuh. Nah, gangguan citra tubuh ini dengan kodenya D0083. Lalu bisa saja juga dari itu masalah utama, sedangkan sekundernya bisa harga diri rendah situasional. Nah, dari diagnosa ini yang kita inginkan adalah luarannya. Target kita dalam luaran sesuaikan dengan standar luaran keperawatan Indonesia, citra tubuh klien kita ini dari menurun menjadi meningkat. Yang kita harapkan itu meningkat. Nah, nanti kita akan perhatikan di standar luaran keperawatan Indonesia ya bukunya. Nah, kita masuk pada untuk menentukan suatu masalah keperawatan itu aktual ataupun tidak, atau bagaimana kita menentukan diagnosa keperawatan apakah aktual, resiko maupun promosi, maka kemarin di materi pertama saya sudah jelaskan. Nah, kita perhatikan data mayor dan minor. Jika 80-100% datanya ada, maka itu kita mengangkat menjadi data ke diagnosa utama atau diagnosa aktual ya. Nah, selanjutnya data subjektif. Pasien akan mengungkapkan kecacatan atau kehilangan tubuhnya. Lalu data objektif kehilangan tubuh, dia mengatakan kehilangan tubuh, fungsi tubuh berubah, prosedur pembedahan misalnya mastektomi, amputasi atau kolostomi, lalu menghindari melihat bagian tubuh atau menyentuh bagian tubuh. Kadang juga misalnya mastektomi dia selalu menutupi bagian dadanya dan seterusnya. Lalu untuk minor kita lihat tidak mau menyentuh bagian tubuhnya, tidak mau melihat bagian tubuhnya, mengungkapkan keputusasaan, ketakutan ataupun reaksi terhadap orang lain seperti apa, dia menghindar ataupun lain. Secara objektif dia menyembunyikan atau menunjukkan bagian tubuh secara berlebihan, hubungannya berubah, dia akan menarik diri, responnya verbal perubahan tubuh misalnya menangis, memalingkan wajah dan sebagainya. Nah, kita masuk pada perencanaan. Nah, dalam perencanaan kita akan melihat label label dari yang ingin kita capai, luarannya bagaimana, ekspektasi dan kriteria hasil. Nah, pada labelnya itu kita setelah diberikan intervensi promosi citra tubuh, karena gangguan citra tubuh di dalam luar standar
intervensi keperawatan kita, intervensi utamanya itu adalah promosi citra tubuh. Maka kita menyatakan bahwa setelah diberikan intervensi promosi citra tubuh selama 12 hari, yang kata 12 hari ini tergantung dari pertama body of knowledge kita, kedua adalah clinical assessment kita, perawat, yang ketiga adalah evidence based practice. Nah, kalau klinikal pengalaman pengawalan perawat selama melakukan asuhan keperawatan dengan gangguan citra tubuh, apakah dia itu melihat bahwa ini sangat akut ataukah ini mandiri dan lain-lain. Oh, sangat akut, saya bisa menyelesaikan waktunya sekian. Sangat misalnya mandiri, saya melakukan waktunya sekian. Ataukah ke evidence based practice? Kita melihat penelitian orang bahwa melakukan studi kasus dengan gangguan citra tubuh, dia melakukan selama berapa hari berhasil membaik atau meningkat. Oh, ternyata hanya 12 hari. Maka kita menuliskan setelah diberikan intervensi promosi citra tubuh selama 12 hari, maka target kita apa? Target luarannya citra tubuh klien. Ekspektasinya apa? Meningkat. Nah, kalau target luaran citra tubuh itu dengan kode L09067 ya, ekspektasi meningkat. Dengan kriteria ini seperti yang saya paparkan, nanti tolong dilihat di luaran buku SLKI. Selanjutnya, pada perencanaan, di situ kita masuk di intervensi. Intervensi itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa OT, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Apa yang kita observasikan? Kita mengidentifikasi harapan-harapan klien tentang berdasarkan tahap perkembangan, bagaimana budaya, agama, jenis kelamin, umur yang terkait dengan citra tubuh, memonitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuhnya yang berubah. Secara terapeutik, kita diskusikan perubahan-perubahan tubuh, fungsi tubuh, diskusikan perbedaan, penampilan, dan lain-lain. Lalu, secara edukasi kita jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan tubuh, kita anjurkan ini, latih fungsi tubuh dimiliki, latih peningkatan penampilan diri, latih peningkatan penampilan ini, dan kita ingatkan tadi bahwa di dalam di standar intervensi perawatan Indonesia seperti itu, tetapi kita juga bisa mengadop intervensi-intervensi yang terbaru berdasarkan penelitian-penelitian yang sekarang terkini. Misalnya, kita peer support. Peer support itu adalah memberi menghubungkan pasien kita ini dengan teman sebayanya atau sesama survivor untuk meningkatkan kepercayaannya. Lalu kita juga memberikan terapi-terapi yang berdasarkan intervensi-intervensi yang sudah diberikan melalui penelitian-penelitian, misalnya ACT, Acceptance and Commitment Therapy, yaitu kita bagaimana membantu pasien menerima pikiran-pikiran negatif tanpa menghakimi. Lalu kita juga yang paling sederhana ini adalah mirror expose therapy atau singkatan MET. Yaitu di sini kita melatih pasien melihat bagian tubuh di cermin dan mendeskripsikan secara objektif ya. Kita minta pasien untuk mengekspresikan secara objektif. Contoh, dia ada luka operasi dia ada mastektomi. Kita meminta dia untuk pergi ke cermin, lalu buka dan dia mengatakan, ini luka operasi saya. Ini bukan mengerikan kok. Jadi belajar dia tapi bukan menghakimi. Dan terapi-terapi itu ya. Jadi beberapa hal, salah satu, dua itu yang saya temukan. Mungkin teman-teman lain juga ada banyak lagi menemukan hal yang lain. Lalu kita masuk pada implementasi.
Nah, implementasi ini kita menuliskan seperti ini. Senin tanggal 9 Maret 2026 jam mengidentifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan. Lalu mendiskusikan perubahan tubuh dan fungsinya, mendiskusikan perubahan penampilan fisik terhadap harga diri. Lalu kita melatih pasien melihat tubuh secara bertahap dari foto, lalu ke bertahap dari foto. Kalau dia sudah mulai menerima, tidak menghakimi, kita ke cermin, melihat langsung dan mendeskripsikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Lalu kita evaluasi. Di evaluasi itu apa yang dia katakan. Misalnya klien mengatakan harapan untuk bagian tubuhnya yang hilang agar dapat diganti. Klien mengatakan apa saat kehilangan dan merasa terpuruk. Klien mengatakan dengan adanya kehilangan kakinya dia tidak dapat bekerja misalnya. Lalu ekspresinya pasien bagaimana, sedih, menunduk, kadang mengangkat wajahnya, tetapi kadang pandangannya kosong. Jadi kadang-kadang dia menyendiri, tidak mau bertemu orang. Nah, itu hal-hal yang kita perhatikan. Kalau pada saat kita wawancara, eh, perubahan-perubahan perilakunya juga kita observasi. Lalu yang tadi saya sudah katakan beberapa evidence based practice yang sudah diberikan, sudah ditemukan dalam penelitian-penelitian terbaru berhubungan dengan citra tubuh. Misalnya tadi acceptance, komitmen, terapi, membantu pasien menerima pikiran negatif tentang tubuh tanpa terjebak dan penghakiman atau menilai diri. Lalu mirror expose terapi, melatih pasien untuk melihat tubuh secara bertahap tadi. Lalu mindfulness, latih kesadaran penuh untuk mengenal kembali eksistensi tubuh dan secara aktif mengurangi respon kecemasan. Lalu peer support tadi kita menghubungkan dengan teman sebaya yang punya pengalaman yang sama sehingga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke catatan perkembangan pasien. Nah, di CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi kemarin sudah sampaikan. Yang misalnya dia mengatakan bahwa, oh, saya kehilangan kaki saya hari ini mulai ini saya tidak bisa bekerja. Ohnya dia menangis, mungkin murung, menghindar dari orang, selalu menutupi bagian tubuhnya. Nah, yang saya tekankan sekali lagi di A, kalau dulu kita mengatakan masalah gangguan citra tubuh belum teratasi. Saat ini kita hanya di A atau assessment-nya itu kita mengatakan gangguan citra tubuh, titik. Lalu di P itu kalau dulu kita mengatakan intervensi 1, 2, 3 dilanjutkan. Kalau sekarang selalu mengatakan setelah dia harus ada label ekspektasi dan kriteria. Setelah diberikan intervensi promosi citra tubuh selama 12 hari, maka citra tubuh klien meningkat dengan kriteria hasil, misalnya verbalisasi dari tentang verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh itu dari yang dia biasa mengatakan negatif-negatif itu kan meningkat, sekarang diharapkan menurun. Lalu misalnya melihat dia tadi yang dia tidak mau melihat tubuhnya, artinya dia memburuk, sekarang dia membaik, dia kembali, dia sudah bisa menerima dan melihat daerah bagian tubuhnya yang eh, apa yang mengalami masalah. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Lalu di instruksi, nah, disinilah kita tulis intervensinya. Latih pasien melihat tubuh secara bertahap mulai dari foto hingga cermin dan lain-lain. Hubungkan klien dengan ini dan lakukan identifikasi identifikasi harapan citra tubuh dan seterusnya sesuai dengan psiki plus min dengan uh, apa uh, penelitian-penelitian terbaru evidence based practice ya. Nah, lalu jangan lupa para. Nah, terakhir kita melihat evaluasi atau keberhasilan dan discharge planning. Nah, di evaluasi itu kita melihat evaluasi fungsional. Keberhasilan asuhan keperawatan kita ini tidak hanya dinilai dari ucapan, tetapi kita melihat kemampuan fungsional pasien.
Tadi pasiennya tidak bisa menyentuh bagian tubuh, tidak mau melihat. Sekarang pasien mau menyentuh dan mau merawat. Misalnya dia kolostomi. Dia waktu perawatan itu dia buang muka, perawatnya yang merawat atau keluarganya merawat. Yang kita harapkan saat ini dia mampu mampu mandiri melakukan perawatan kolostominya. Lalu pasien mampu kembali berinteraksi sosial tanpa menunjuk rasa malu atau berlebihan. Jadi dia tadi sudah menarik diri, sudah tidak mau bertatapan dan lain-lain. Ternyata sekarang dia sudah mampu, dia menghilangkan semua rasa malunya yang berlebihan. Nah, apa yang menjadi discharge planning kita, yaitu persiapan untuk dia ke dunia nyata, kita melakukan suatu edukasi strategi dan cara menghadapi, misalnya tadi dia malu untuk menata, bagaimana tatapan, bagaimana dia mendengar dan menerima komentar-komentar sosial tentang dirinya. Lalu menyediakan akses dan rujukan ke komunitas atau ke teman sebayanya yang daerah sekitar situ. Jadi sekitar lokal ya. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Di kesimpulan ini kita perhatikan tadi saya katakan asuhan keperawatan yang kita bahas ini berstandar 3S, lalu kita integrasikan dengan evidence based practice. Yang kita harapkan dia bisa beradaptasi secara fungsional. Jadi dari pengkajian kita merumuskan diagnosa berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia, kita merencanakan intervensi. Lalu kita integrasikan juga dengan evidence based practice agar dia mampu dengan mempercepat menerima kognitifnya dan afektif pasien, lalu membentuk fondasi yang kuat untuk dia lebih kuat secara ini sehingga dia bisa beradaptasi secara fungsional. Jadi tujuan akhir asuhan perawatan bukan mengubah realita fisik pasien, melainkan membantu pasien secara fleksibilitas psikologis agar pasien kembali berdaya secara sosial dan mandiri. Oke, tubuh kita adalah rumah bagi jiwa, bukan sekedar pajangan untuk mata dunia. Tugas kita sebagai seorang perawat bukan hanya menyembuhkan luka yang terlihat, tetapi membantu pasien atau klien kita mencintai kembali rumah yang mereka tempati. Terima kasih, semoga materi ini memberikan suatu penerangan dan saya berbagi materi ini sehingga materi ini teman-teman bisa memahami. Terima kasih, nanti kita akan bertemu lagi dengan topik-topik selanjutnya. Selamat siang.